Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA meraih investasi sebesar 194 juta dolar Amerika melalui anak usaha PT Chandra Daya Investasi atau CDI dari Electric Generating Public Company Limited atau EGCO Group. Setelah transaksi tersebut, EGCO akan memiliki 30% saham di CDI. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk memastikan telah meraih investasi sebesar 194 juta dolar Amerika atau 3,03 triliun rupiah melalui anak usaha PT Chandra Daya Investasi dari Electric Generating Public Company Limited atau EGCO Group, produsen energi independen di Thailand. Setelah menyelesaikan proses transaksi tersebut, EGCO akan memiliki 30% saham di anak perusahaan Chandra Asri Group PT Chandra Daya Investasi yang didedikasikan untuk solusi infrastruktur. Chandra Asri Group menegaskan akan terus mempertahankan mayoritas saham sebesar 70% di PT Chandra Daya Investasi. Dana bersih yang diperoleh akan digunakan untuk pengembangan bisnis infrastruktur Chandra Asri Group dan EGCO. EGCO Group terseleksi sebagai mitra pilihan Chandra Asri Group untuk mendukung pertumbuhan eksponensial bisnis infrastruktur Chandra Asri Group setelah melalui proses seleksi investor strategis yang kuat dan komprehensif. Presiden Direktur Chandra Asri Group Erwin Ciputra mengatakan kolaborasi ini menandai tonggak sejarah penting dengan menggabungkan keahlian Chandra Asri Group di sektor kimia dan infrastruktur dengan kemahiran EGCO di bidang solusi ketenagalistrikan dan energi. Dengan memanfaatkan potensi ini, kolaborasi ini akan membawa perubahan positif dalam lanskap infrastruktur di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, volatilitas saham TPIA cukup tinggi, beberapa kali sempat menyentuh di zona merah pemirsa. Namun catatannya adalah secara intraday, TPIA sudah menyentuh di level Rp4.900 per saham dan ini tampaknya level tertinggi di beberapa tahun terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya untuk TPIA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi pemirsa di level 4.780, di mana level ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi penutupan hari sebelumnya di 4.760. Pasca pembukaan indeks saham TPIA maksud kami langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan di 4.880 dan posisi ini tidak berlangsung lama karena saham TPIA kembali bergerak ke zona merah dan menyentuh di level 4.670. Pada penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi pukul 12, saham TPIA kembali bergerak di zona hijau di 4.770 dan melanjutkan pembukaan di sesi kedua lanjut menguat maksud kami di 4.810. Kemudian 30 menit pasca pembukaan di sesi kedua, saham TPIA kembali naik signifikan dan tadi sempat menyentuh di level Rp4.900 per saham, level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, penguatan sudah mulai ke arah terbatas di 0,21% dan saat ini bergerak di level Rp4.770 per saham. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham TPIA di beberapa bulan terakhir. Penguatan sangat signifikan sudah terjadi. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda di perdagangan Juli masih bergerak di level 2000-an, Agustus tepatnya di 1 Agustus di Rp2.090 per sahamnya, September 2.100, Oktober di 2.500, November di 2.950. Sementara di perdagangan Desember ini mengalami penguatan yang sangat signifikan dan sudah bergerak di 4.880 dan hari ini intraday-nya tadi sempat menyentuh di 4.900. Pembukaan sesi kedua, penguatan sudah mulai ke arah terbatas di 4.810. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari beberapa indikator pemirsa. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda dari posisi price earning ratio-nya minus di 935,27 kali, PSR-nya di 12,05 kali, PBV-nya di 9,68 kali, dan PCFR-nya minus di 59,35 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan yang kembali meninggalkan level 7.100-an. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.